wabarakatuh. Saya Naila Deseruri dari 1052 akan menyampaikan tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi dakwah Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW memulai kegiatan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan harapan tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy Mekah. Pada mulanya, beliau hanya menyeru kepada keluarga inti dan beberapa kerabat dekatnya. Pada tahap ini, Nabi SAW hanya menyampaikan beberapa ajaran dasar dari agama Islam. Inti ajaran tersebut mencakup tiga hal, yaitu keesaan Tuhan, penghapusan patung-patung berhala, dan kewajiban manusia untuk beribadah ritual dan sosial untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Selain keluarga dan kerabat dekat, Muhammad juga menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang sudah dikenalnya secara baik, dan mereka pun mengenal baik kepribadian beliau karena didasari keyakinan kuat bahwa apa yang disampaikan adalah benar adanya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, mula-mula Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya hanya berhasil membentuk sebuah kelompok kecil umat Islam. Sampai akhirnya turun wahyu yang mengharuskan beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Menginjak tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad menerima wahyu perintah memberikan peringatan kepada para kerabatnya. Menurut para ahli, wahyu ini dinilai sebagai awalan kegiatan dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat." Surat Asy-Syura ayat 214. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang dari Bani Al-Muttalib dan Bani Abdi Manaf. Jumlah mereka yang hadir pada pertemuan tersebut sekitar 45 orang. Beliau bermaksud menyampaikan dakwah Islam dalam pertemuan tersebut. Namun, belum sempat berbicara, Abu Lahab sudah menyela terlebih dahulu seraya berkata, "Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu beserta anak-anaknya. Mereka berbicara jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa mereka tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu, karena sesungguhnya engkau tidak pernah melihat seseorang dari mereka yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau perbuat saat ini." Mendengar ucapan Abu Lahab tersebut, Nabi Muhammad berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Kalian akan benar-benar dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula." Di samping itu, secara langsung maupun tidak langsung, pernyataan Abu Thalib tersebut merupakan dukungan atas kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, perlahan-lahan tapi pasti semakin banyak penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Dalam khutbahnya, Nabi menyampaikan inti ajaran agama Islam yang dibawanya dan menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Keteladanan yang dicontoh oleh Rasulullah sehingga banyak orang kafir yang memeluk agama Islam ada 4, yaitu kepribadian Rasulullah yang begitu luhur dan agung, tidak pernah melakukan hinaan dan hal tercela. Yang kedua, selalu sabar dalam menghadapi tantangan apapun itu. Yang ketiga, peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, tangguh dalam meraih kesuksesan dan pantang menyerah dalam dakwah. Hikmah yang bisa diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah adalah 1. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memahami bahwa tugas seseorang Rasul yang hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. Seorang Rasul tidak bisa memberi petunjuk hidayah bahkan kepada keluarga atau yang sangat dicintainya. 3. Memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau Rasulnya dalam surat Al-Hajj dan Al-Baqarah. Keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana
pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.